Mudah-mudahan salat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, Qaidul Mujahidin, pemimpin para orang-orang bertakwa dan panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan permintaan dari Sahibul Bait Ustaz Andri Hafizahullah, saya akan mengangkat tema seperti yang terlihat di layar, yaitu badai fitnah laksana sepotong malam gelap gulita. Kemudian di sini ada kode kecil ya, UMZ nomor 03. Maksudnya pembahasan ini adalah serial panjang Pak, yang sifatnya membahas urgensi ma'rifatuz zaman atau pentingnya memahami kondisi zaman. Dan alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala diberikan banyak sekali petunjuk, diberikan banyak sekali arahan yang kemudian itu disampaikan kepada kita umat beliau, khususnya berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Orang sering bertanya, Ustaz, kita sudah masuk akhir zaman belum? Bukan saja sudah, bahkan akhir zaman itu dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Enggak ada lagi nabi, enggak ada lagi rasul setelah beliau. Yang karenanya beliau seringkali dijuluki nabi akhir zaman. Dan kita umat beliau ini dijuluki umat akhir zaman. Maknanya apa? We are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia, Pak. Nggak ada lagi umat manusia setelah umat Islam ini, Pak. Karena apa? Karena kita yang menjadi penutup perjalanan dunia yang fana ini. Jadi ibarat sebuah kitab tebal ya, Pak, dikasih judul Perjalanan Dunia. Lalu kita buka daftar isinya, maka pasal paling akhir, bab paling akhir judulnya Umat Muhammad SAW, umat akhir zaman. Dan begitu kita buka halaman mulainya umat akhir zaman itu, ternyata sisa buku itu sudah tinggal kira-kira 5 lembar ya. Dan lembar demi lembar sudah kita lalui. Qadarullah kita yang hadir sekarang ini berada di lembar keempat, yang berdasarkan hadis yang tadi disampaikan Ustaz Andri Hafizahullah, yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman ya, yang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Lembar keempat ini diberi julukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lembar kepemimpinan mulkan jabriyah. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita yakin dengan nubuwah, dengan sabda-sabda Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbicara keluar dari hawa nafsunya, maka kita sadar, sekarang mengerti kita kenapa semenjak kita mulai jadi remaja, yang mulai punya pikiran tentang masalah-masalah sosial, masalah-masalah sekitar diri kita merasakan kayaknya nggak pernah ada yang memuaskan gitu, yang menjadi pihak yang diberi amanah untuk mengelola masyarakat ini, ya nggak? Nah, kenapa itu demikian? Ya karena Nabi sudah katakan, jadi era ini siapapun yang muncul dia akan memiliki kriteria mulkan jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendaknya seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah mengerti perkara ini, Pak, kita nggak heran lagi. Oh begitu, oh ya pantas. Dan ketidakheranan kita bukan berarti kita ingin membiarkan, tidak. Tapi setidak-tidaknya dengan kita sudah memiliki antisipasi, kita tidak menjadi seperti kebanyakan orang yang terkaget-kaget terus, Pak, dengan situasi zaman yang memang sangat penuh dengan fitnah ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan serial tentang ma'rifatuz zaman ini yang saya rumuskan itu ada 8. Boleh jadi kalau Bapak dan Ibu mempelajari hadis-hadis lainnya tentang alamat usaha bisa lebih banyak lagi.
lagi, tapi setidak-tidaknya saya menangkap ada 8 yang perlu dibahas, ya. Dan tentunya kita tidak akan bahas ke 8-8-nya malam hari ini. Saya memilihkan yang kita bahas yang nomor 3 malam hari ini, ya. Yang paling pertama itu pembahasan tentang kita berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam daripada babak yang kita jalani sekarang ini, Bang. Jadi sejujurnya umat Islam hari ini sedang babak belur. That's reality, itu realitas. Dan kita tidak bangga menyebutnya. Tapi kita menerima takdir Allah ini karena apa? Karena Allah memang sudah mengatakan di ayat yang tadi dikutip juga sama Ustaz Andre Hafizahullah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan, masa keruntuhan, masa kemenangan, masa kekalahan Allah pergilirkan di antara umat manusia. Jadi jangan lantaran kita meyakini kita ini umat beriman, umat dirahmati oleh Allah Ta'ala, lantas kita menuntut kepada Allah bahwa umat Islam harus menang terus-terusan. Gak begitu jalan ceritanya dunia, ya. Dunia ini fana. Yang namanya fana itu artinya sementara. Sementara kita sehat, sementara kita sakit, sementara kita berjaya, sementara kita kalah, sementara kita menang, sementara kita kalah, ya. Itulah dunia, ya. Dan bahwasanya Allah takdirkan kita sedang di era kalah sekarang ini, Bang, itu rezeki kita. Alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena ada kaidah al-ajru hasabil masyaqqah. Ganjaran pahala yang bakal diterima seorang mukmin berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Dengan syarat tentunya menghadapi kesulitan itu dengan sikap as-sabru wal istiqamah. Sabar dan istiqamah. Ya, jangan lantaran tidak tahan menghadapi situasi kalah ini akhirnya mengambil sikap seperti orang-orang kafir. Sikap apa itu? Sikap pecundang. Sikap yang kalimatnya dalam bahasa mereka itu adalah if you can beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, ya gabung sama mereka. Udah segera langsung dapat banyak fasilitas. Tapi kita memilih jalan sabar, jalan istiqamah. Karena itulah jalan yang ditempuh oleh alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi saudara rahimakumullah, itu pembahasan yang pertama. Saya belum membahas di sini, tapi saya dengar tadi bocorannya dari Ustaz Andre sudah pernah dibahas, ya. Yang kedua, ada lagi pembahasan Ma'rifatus Zaman tentang kita berada di era di mana kaum muslimin ngekor sama kaum Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization, peradaban Barat. Yang ketiga, ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam gelap gulita, dan ini yang kita akan bicarakan malam hari ini. Kemudian ada lagi pembicaraan, ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Apa riddah? Kemurtadan, ya, fenomena orang-orang yang mengaku muslim bukan terjerembab dalam as-sagha'ir, dosa kecil saja, bukan terjerembab dalam al-kabair, dosa besar, bahkan terjerembab dalam dosa yang paling mengkhawatirkan, yang para ulama kita menjulukinya sebagai nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan. Ini realitas kita hari ini, Pak. Mengerikan sekali. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Dan ini kita sudah lihat di berbagai penjuru dunia. Kemudian yang keenam, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman tidak takut lagi akan kaum muslimin. Ya, mereka berbuat penganiayaan, persekusi, marginalisasi, kriminalisasi tanpa perasaan khawatir dengan resikonya. Ya, mereka merasa yakin sekali bahwa mereka di atas angin. Ya, karena kaum musliminnya sendiri memang menunjukkan kualitas yang jauh dari semestinya. Yang bahasa Nabi itu adalah Ghutha'un ka ghutha'is sayl, ya, laksana buih di atas genangan air. Nah, kalau kita pelajari buih, Pak, buih itu punya 3 sifat. Satu, tidak berisi, kosong, ya. Yang kedua, tidak berbobot, ringan, ya. Sama yang ketiga, tidak punya arah. Dia arahnya tergantung airnya. Airnya gerak ke kanan, dia gerak ke kanan. Airnya gerak ke kiri, dia gerak ke kiri. Ketika umat Islam seperti demikian, automatically musuh-musuh kaum muslimin hilang yang namanya rasa takut kepada umat Islam, karena umat Islam tidak lagi memiliki marwah, tidak lagi memiliki izzah, kemuliaan, kehormatan diri yang pantas untuk dihormati, termasuk ditakuti. Nah, kemudian yang ketujuh,
Ini adalah era di mana kaum muslimin terjangkiti sebuah penyakit yang sangat mengkhawatirkan, jauh lebih mengkhawatirkan daripada HIV/AIDS, daripada hepatitis, daripada tifus, apalagi sekedar COVID-19. Namanya penyakit al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Ya. Sedangkan yang kedelapan, inilah era di mana kalangan ar-ruwaibidah mendominasi urusan umum, urusan publik. Siapa ini ar-ruwaibidah? Nabi mengatakan al-ruwaisiq yatakallamu 'anil amril 'am. Ya, orang-orang fasik, orang-orang bodoh yang diberikan posisi untuk mengurus, untuk membicarakan perkara-perkara publik ramai. Gitu. Jadi yang diberikan, diserahkan posisi ini bukan kepada orang yang alim, ya, tapi kepada orang yang bodoh, yang fasik. Dan ingat, istilah alim dan bodoh di dalam bahasa hadis dan ayat itu maknanya bukan bodoh dalam pengertian umum, Pak. Ya, kalau dalam pengertian umum bodoh itu artinya nggak punya gelar akademis, itu bodoh, gitu ya. Ini enggak, Pak. Di masyarakat ada orang bergelar akademis, S1, S2, S3, bahkan S3 dan sebagainya, gitu ya. Tapi mereka bodoh. Bodoh dalam arti apa? Al-jahlu 'anil haq. Bodoh akan hakikat kebenaran. Karenanya waktu Nabi Muhammad SAW mengawali dakwah beliau di kota Mekah, Jazirah Arab secara keseluruhannya, termasuk Mekah tentunya, itu sedang dalam zulumatil jahiliyah, dalam kegelapan kondisi jahiliyah. Ya. Orang yang tidak mengerti menyangka, oh itu kondisi kebodohan. Tidak. Di kota Mekah itu, pemuka-pemuka Quraisy itu ada yang sedemikian luas wawasan pengetahuannya dalam ilmunya sampai diberi gelar Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Ayahnya kearifan, ayahnya hikmah, ayahnya wisdom, begitu. Tapi begitu Nabi mengawali dakwah tauhidnya, memulai dakwah Qur'annya, justru orang seperti Abul Hakam ini yang berada di baris terdepan yang menentang dakwah ini. Makanya oleh Nabi sampai dirubah julukannya menjadi apa? Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ya padahal orang yang dikenal banyak wawasan ilmunya, dalam pengetahuannya. Tapi kenapa demikian? Karena hakikat jahiliyah bukanlah masyarakat yang tidak punya gelar akademis, bukan masyarakat yang mengerti apa, bukan. Tapi masyarakat yang jahlu 'anil haq, yang bodoh akan hakikat kebenaran. Dan kita sekarang berada dalam situasi itu kembali. Nah, maka saudara rahimahullah, hadisnya saya ulangi kembali sekalipun tadi sudah dibacakan oleh Ustaz. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il layl muslim. Jadi Nabi bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan ini bentuk jamak, bentuk plural dari kata fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Dari Ustaz mengistilahkan berapa? Ada berapa? Banyak ujian, double W, bukan triple W. Ya, buahnya, ya. Orang Jawa Timur paling jago menyebutkan buahnya. Jadi fitnah itu masif, Pak. Kalau dulu zaman klasik gitu ya, fitnah itu dikenal 3 yang terkenal tuh, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita. Tapi sekarang fitnah itu sudah dahsyat, Pak. Ibaratnya meliputi segenap aspek hidup kita. Ya, ada fitnah. Fitnah demi fitnah itu ada. Di bidang ideologi ada fitnahnya, di bidang politik ada fitnahnya, di bidang ekonomi ada fitnahnya, di bidang budaya ada fitnahnya, di bidang pendidikan ada fitnahnya, di bidang medis ada fitnahnya, di bidang farmasi ada fitnahnya, di bidang pertanian, peternakan, di bidang militer, di bidang pertahanan keamanan, di bidang kehidupan bernegara, berbangsa, itu ada fitnahnya. Fitnah di semua bidang sekarang. Nggak ada ceritanya satu bidang kehidupan nggak ada fitnahnya, semua ada fitnahnya. Ustaz, fitnah makanan itu gimana ceritanya? Ya sekarang ini bahkan elit global, salah satu elit global yang termasuk banyak bacotnya istilahnya, ya, inisialnya BG, ya, elit global ini. Ya, kalau Anda mau tahu BG ini siapa? Dia B-nya itu artinya harta, G-nya itu artinya gerbang. Jadi gerbang harta, dia doyan betul sama harta ini orang. Nah dia tuh yang mengusulkan bahwa dalam rangka menjaga ekosistem supaya kita tidak sering-sering mematikan, membunuh ya, hewan-hewan berupa sapi, berupa kambing, dari situ kita dapat dagingnya kan. Dia bilang maka kita nanti akan mengembangkan yang namanya synthetic meat, daging sintetis. Karena teknologi memang sudah sanggup melakukan itu. Caranya bagaimana? Sapi nggak disembelih, apalagi pada basmalah, diambil selnya. Satu selnya saja diambil, Pak.
dibawa ke laboratorium, nanti dirubah jadi daging sesuai pesan. Mau pesan daging burger, jadi burger. Daging rendang, jadi rendang. Empal gentong, jadi empal gentong. Dan perlu Anda ketahui, di Amerika ini sudah mulai dijual Pak, synthetic meat. Di Israel sudah dijual. Bahkan di tangga kita Singapura sudah dijual. Hati-hati kalau ke Singapura, masuk ke rumah makan burger, ya kan? Itu ada burger tertentu, saya nggak akan sebut mereknya. Yang jelas-jelas di situ disebutkan kalau Anda ingin makan burger synthetic meat sudah tersedia. Kira-kira dalam Islam boleh nggak kita makan synthetic meat? Boleh tidak? Ya tidak boleh. Karena berarti diambil dari hewan yang nggak dibunuh, tidak disembelih, apalagi baca basmalah. Itu hewan masih hidup Pak, diambil cuma setengah doang. Jadi kita makan sesuatu yang masih hidup. Na'udzubillah. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, Nabi memperingatkan para sahabat untuk disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya, akhirnya sampai kepada kita bahwa akan datang suatu masa di mana fitnah itu begitu masif, sampai-sampai keadaan kehidupan ini laksana malam yang gelap dalam pengertian kiasan, bukan dalam pengertian harfiah ya. Jadi kegelapan itu menyelimuti hidup kita dalam pengertian kita dikepung oleh dark values ya, nilai-nilai gelap yang mengepung kita. Bukan bright values, bukan nilai-nilai cerah, nilai-nilai terang ya. Saya ambil contoh. Kalau saya tanya, taat kepada Allah itu nilai terang atau nilai gelap? Nilai terang. Lawannya apa? Lawannya taat kepada Allah apa? Maksiat, durhaka kepada Allah, ya kan? Itu nilai gelap. Nah sekarang saya tanya, menurut Bapak dan Ibu, sekarang ini kita hidup di era di mana kita lebih banyak dikelilingi maksiat atau taat? Maksiat. Udah nggak ada yang penelitian belum? Biasanya orang-orang sok ilmiah gitu nanyanya. Memang udah ada surveinya, udah peneliti gitu kan, maksiat banyak gitu kan. Kenapa? Rata-rata saya tanya di pengajian ya, kajian-kajian itu baik bapak-bapak, ibu-ibu itu teriak maksiatnya kencang betul. Dan mereka nggak ada penelitian. Kenapa? Nggak perlu penelitian. Apa istilahnya? Sudah cetok welo-welo, ya. Cetok welo-welo, udah jelas. Zaman dulu Pak, orang mau maksiat perlu pengorbanan, perlu pergi dari rumah, perlu biaya. Tapi zaman sekarang maksiat ngetok pintu rumah kita, ngetok kamar tidur kita, ada di tempat tidur kita kan? Ya kan? Jadi dahsyat. Sekarang saya tanya, keadilan itu nilai terang atau nilai gelap? Nilai terang. Lawannya apa? Kestaan. Kezaliman. Ya kan? Adil lawannya zalim dong. Ya. Nah sekarang saya tanya, mana yang lebih semarak di sekeliling kita? Keadilan atau kezaliman? Itu Bapak jawab nggak pakai penelitian kan? Kenapa? Karena cepat welo-welo ya kan? Hampir tiap hari rasa keadilan kita tuh tersayat-sayat. Kenapa? Karena kita menyaksikan. Dan ini bukan saya bicara dalam konteks negeri kita saja, tidak, Pak. Di seluruh dunia hari ini betul. Ya. Di seluruh dunia hari ini. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menubuatkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sehingga menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya, dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam, dan inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Kata orang Barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang hidup meniti perjalanan hidup ini di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kenapa? Karena di babak inilah Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan posisi sedang kalah. Sebaliknya kaum kafir, Yahudi dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Dan jangan salah ya Pak, diizinkan Allah. Kita orang Indonesia seringkali karena nggak ngerti bahasa Arab Pak, kita menyangka izin Allah dengan ridho Allah itu sama. Sering kita dengar kan orang bilang, nah lihat Allah ridho kan sama jagoan gue, jadi dia pemimpin, gitu ya kan? Dari mana kesimpulan langsung diridhoi? Gitu, izin kan iya, ridho nanti dulu. Ada syarat-syaratnya keridhoan itu datang. Jadi Allah bukan memilih Yahudi Nasrani sekarang memimpin dunia, itu ada hikmah di baliknya, ada rahasia di baliknya. Bukan berarti Allah ridha dengan mereka sebagai pemimpin.
Bagaimana ridho sedangkan mereka memimpin dunia ini mencampakkan petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Jadi nggak ada keridhaan di situ. Cuman Allah menetapkan ini karena memang Allah sudah katakan di dalam salah satu ayatnya ada yang namanya sunnatut tadawul, sunnatullah yang disebut sunnah pergiliran. Ya. Jadi jangan lantaran kita ini ngaku beriman dirahmati Allah lalu menuntut pasti menang terus enggak gitu, Pak. Ya, enggak gitu. Dunia itu enggak begitu. Dunia dengan akhirat itu beda. Kalau di akhirat orang yang senang-senang terus, Pak. Ya, mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi sebaliknya orang yang sengsara terus, wa na'udzubillah min dzalik. Nah, dunia ini ya tempat semua tuh silih berganti, Pak. Ya kadang senang, kadang sedih, ya. Makanya kalau kita hadir di pernikahan, Nabi ajarkan kita doa untuk pengantin. Yang doanya itu make sense, Pak, masuk di akal. Nggak kayak kebanyakan doa orang-orang zaman sekarang. Kebanyakan orang kalau doa kepada pengantin itu gini bunyinya. Semoga kalian berdoa bahagia terus. Ustaz, semenjak nikah ada terus. Nggak mungkin, Ustaz. Pasti ada naik turun kan? Makanya Nabi mengajarkan doa. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah berkahi engkau dalam masa bahagiamu, semoga Allah berkahi engkau dalam masa sulitmu. Sehingga pengantin sudah disiapkan mentalnya dengan doa seperti ini. Tapi kalau dia bilang semoga bahagia terus, ya pengantin jadi kecewa. Pas lagi nggak bahagia, wah doanya dikabulin. Nah, yang penting berumah tangga itu apa? Keberkahan, itu yang penting. Mau senang mau susah asalkan berkah. Terus mewarnai kehidupan rumah tangga. Nah sama. Mau kita menang, mau kita kalah, mati semuanya asal kita tetap sabar, istiqomah, beriman. Karena ujian itu bukan hanya ketika sulit, kan ketika senang juga ujian. Sebaliknya juga demikian. Ya, ujian itu bukan ketika senang saja, tapi ketika sulit juga. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala mengizinkan Yahudi dan Nasrani memimpin dunia ini, kita menghadapi ujian yang sangat serius, Pak. Ya, dan ini juga sudah disampaikan oleh Nabi akan terjadi. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang cukup masyhur ya hadisnya, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, tata cara hidup, gaya hidup, way of life orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuh. Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu sudah jelas-jelas masuk lubang kadal gitu ya, udah celaka gitu kan, kalian terus saja ngikutin mereka. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, Yahuda dan Nasrani. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan ingat, Pak, dua kaum ini, Yahudi dan Nasrani ini disebutkan di dalam sebuah surah yang kita wajib baca dalam sholat kita. Kalau kita nggak baca surah ini, ya kan, nggak sah sholatnya. Surah apa? Surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah kita selalu meminta kepada Allah bukan saja tunjuki kami jalan yang lurus, tapi kita nyatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ya Allah jadikan kami berada di atas jalan yang orang-orang yang kau murkai maupun orang-orang yang kau sesatkan. Sahabat bertanya, man humul maghdubi alaihim? Siapa itu yang dimurkai Allah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Wa man humul dallun, dan siapa itu yang tersesat? Kata Nabi, humul Nasara, mereka kaum Nasrani. Wah, 17 kali minimal sehari semalam kita sholat membaca surat Al-Fatihah, karena jumlah rakaatnya kan 17, 5 kali sholat tuh. Itu pun kalau yang wajib doang, belum lagi ditambah sama yang sunnah-sunnah. 17 kali kita ulang-ulang minta sama Allah, ya Allah jangan sampai aku ngekor sama Yahudi, ngekor sama Nasrani. Justru di luar sholat Allah sedang izinkan mereka memimpin dunia. Apa nggak berat ujian kita, Pak? Apa nggak berat? Makanya ada ayat yang mengatakan walan tarda ankal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Sekali-kali nggak bakal itu Yahudi sama Nasrani rela sama engkau Muhammad dan umat Muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti millah mereka. Asy-Syaukani ketika menjelaskan millah itu artinya jalan hidup, bukan agama. Orang Yahudi nggak penting orang lain jadi Yahudi, enggak. Yahudi itu bukan agama dakwah. Orang Nasrani suka kalau seandainya orang jadi Nasrani juga gitu kan. Tapi bagi mereka yang lebih penting adalah ngekor sama mereka, bukan soal jadi Nasraninya.
Nah terus kata Allah apa? Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi mau Yahudi Nasrani memimpin dunia kek, mau umat Islam memimpin dunia kek, pokoknya tugas kita adalah ikut petunjuk Allah, bukan ikut petunjuk yang lain. Ya. Kalau kita ikut petunjuk yang lain, apalagi ikut petunjuk Yahudi dan Nasrani, ya jelas Allah di ujung ayatnya kan mengatakan apa? Wala yattaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti mereka Yahudi Nasrani, padahal ilmu kebenaran sudah sampai kepada kalian, ya, maka Allah sekali-kali gak akan jadi wali dan gak akan jadi nasir. Wali itu apa? Pemimpin. Allah gak akan jadi pemimpin kalian, gak akan menjadi penolong kalian. Sehingga kita perlu heran sekarang kok sepertinya umat Islam gak ditolong, gak dilindungi sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita belum sebenarnya mengatakan bara dari Yahudi dan Nasrani. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan, itu wirid kita kan begitu. Tapi realitas kita raditu billahi rabba wa sekularisme dinan. Raditu billahi rabba wa humanisme dinan. Raditu billahi rabba wa pluralisme dinan. Dan semua ismu-ismu lain yang hakikatnya bukan datang dari Allah dan Rasulnya, dari ciptaan manusia, hasil akal otak-atik akal manusia yang gak level pada dengan Islam. Islam ini petunjuk dari Allah Ta'ala yang sampai Allah sendiri mengatakan di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa mengalahkan agama kalian, Islam, ya. Jadi yang namanya Yahudi Nasrani itu mengalahkan agama Islam, mereka sudah sadar they can't do it, mereka gak sanggup melakukan itu. Tapi mereka gak pernah putus asa mengalahkan umat Islam. Nah gimana cara ngalahin umat Islam? Jauhin umat Islam dari Islamnya. Ngalahin Islamnya nggak mungkin, mereka tahu. Makanya yang aneh kita dapat agama yang begini sempurna, kamil, syamil, mutakamil, ya kan? Masih juga ngelirik-ngelirik yang lain. Kali-kali aja ada bagusnya ini sekularisme, kali-kali ada bagusnya ini liberalisme, pluralisme. Ya. Atau orang Betawi apel bareng monyet, gak bakal menang, gak bakal mencapai pertolongan Allah. Kalau masih juga ngakunya hamba Allah, tapi diam-diam jadi hambanya Yahudi Nasrani. Nah karenanya kalau kita bikin gambaran sederhananya, inilah perjalanan kita sebagai umat, ya. Dan kita sekarang berada di fase keempat, fase yang dimana kita di bawah garis merah. Garis merah ini batas. Kapan kalau kita ada di atas garis merah kita sedang berjaya, kapan kita di bawah garis merah berarti kita sedang terpuruk, ya. Jadi kalau kita lihat, saya berdiri ya. Gimana kalau duduk susah diri ya? Enak kalau di bos gitu ya. Makanya jadi barang rebutan ya bos. Nah jadi saudara rahimakumullah, perjalanan kita sebagai umat di awal sekali kita di bawah garis merah. Sewaktu Nabi SAW memimpin generasi awal umat ini di kota Mekah, ya. Di kota Mekah itu di bawah garis merah. Kenapa? Karena kota Mekah dikuasai sama musyrikin Quraisy, dan mereka itu amat sangat membenci dakwah tauhid karena mereka pahamnya keyakinannya syirik. Mereka menyembah Allah, tapi at the same time pada waktu yang sama menyembah selain Allah. Jadi bagi mereka kayak gak masuk di akal gitu, kok menyembah sama Allah doang gitu. Terus gimana dengan 360 berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah ini? Masa mau diabaikan begitu saja? Kan begitu kan selalu konteks berpikirnya pemuka-pemuka musyrikin Quraisy. Ya kan? Apa kami harus tinggalkan ilah-ilah kami yang lainnya untuk hanya menjadikan Allah saja sebagai ilah satu-satunya? Tapi memang itu maunya ajaran Allah. Ajaran Allah adalah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain daripada Allah. Ketundukan sepenuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada Allah dan kepada yang selain Allah. Kepada Allah, kepada Yahudi juga, kepada Allah, kepada Nasrani juga, ya kan? Kapan mau tobatnya loh? Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini gelap nih waktu masih di awal. Dan sedemikian banyaknya persekusi, kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, perzoliman, pembunuhan, pengusiran yang dialami oleh para sahabat. Sampai-sampai seorang sahabat namanya Khabbab bin Arad datang ke Rasul yang sedang duduk santai di dekat Ka'bah. Ya Rasulullah, hari demi hari berlalu, sahabat engkau makin banyak yang mengalami penganiayaan. Apa enggak saatnya engkau berdoa minta pertolongan Allah?
Permintaannya sederhana Pak. Apa nggak saatnya ya Rasul engkau minta pertolongan Allah? Nggak ada. Dia bilang, ya Rasul ini makin hari makin banyak sahabat yang teraniaya. Nggak saatnya kita angkat senjata nih. Nah, gitu. Nggak ada, nggak begitu. Mintanya cuma apa nggak saatnya didoakan. Yang tadinya Nabi lagi duduk santai langsung duduk tegak. Wajahnya, tatapan matanya tajam ke arah Khobab. Terus mengatakan begini, ya Khobab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu? Ada di antara mereka yang ditanam hidup-hidup, cuman kepalanya yang muncul lalu digergaji, kepalanya dibelah dua. Ada yang digarpu dengan garpu besar sampai terkelupas kulitnya, dagingnya sampai kelihatan tulangnya. Tapi mereka sabar dalam keimanan. Demi Allah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Allah bakal memenangkan agama ini sampai seorang wanita nanti seorang diri mengadakan safar dari Hadramaut sampai Aden, tidak takut kepada apapun kecuali kepada serigala yang mungkin menerkam dia di perjalanan. Walakin antum tastajilun, tapi kalian tergesa-gesa. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah proses pematangan umat. Jadi yang kita alami sekarang ini, kita ini lagi dimatangkan sama Allah Ta'ala untuk diuji siapa yang sabar, siapa yang istiqomah, siapa yang siapa yang doyan ngantri jadi munafik, ya kan? Ya, kerjanya ngintai umat Islam aja gitu, ya kan? Bukannya kerjanya bagaimana mendengar arahan Allah dan Rasulnya, ya kan? Tapi diam-diam di tengah umat Islam malah melakukan pengkhianatan nauzubillah min dzalik, ya. Makanya pantas kalau orang munafik itu dijuluki para ulama dengan julukan sederhana sekali, izharul iman wa ibtanul kufur. Menzahirkan tanda-tanda keimanan, kelihatan kayak ikut ngaji gitu ya kan, kelihatan sholat bersama kita, kelihatan puasa bareng kita, tapi batinnya Pak kufur kepada Allah bukan. Makanya pantas mereka itu diletakkan fid-darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Kenapa? Karena mereka berkhianat, mereka doyan berdusta, mereka tidak mau menampilkan wajah aslinya gitu. Sampai kafir musyrik aja masih ada di atas gitu di nerakanya, mereka di paling bawah Pak. Nah jadi saudara rahmatullah, setelah 13 tahun Allah keluarkan perintah agar Nabi hijrah. Sebenarnya sebelum itu juga sudah ada perintah hijrah, tapi hijrah pertama, hijrah kedua ke Habasyah itu tidak mencapai bentuk yang optimal. Bentuk optimal adalah ketika hijrah ke Madinah. Nah, sampai di Madinah Nabi dan para sahabat posisinya berubah. Kalau di Mekah mereka minoritas tertindas ya, tapi kalau di Madinah mereka mayoritas. Kenapa? Karena sebelum hijrah ke Madinah saja sudah ada kaum Ansor yang menanti mereka. Sehingga bayangkan kaum Ansor kedatangan muhajirin, ya otomatis muhajirin plus Ansor menyebabkan kota Madinah ini menjadi kota yang mayoritasnya orang beriman, para sahabat. Sehingga akibatnya Nabi dan kaum muslimin berada pada posisi di atas. Ya, dan akhirnya mulailah mereka bisa secara leluasa menerapkan dinullah, ayat demi ayat, perintah demi perintah, larangan demi larangan datang dari Allah Ta'ala, mereka bisa jalankan secara lengkap ketika sudah di Madinah ya. Dan inilah saat-saat dimana Allah Ta'ala kemudian mulai mentamkin dinullah ya. Tamkin artinya ya, apa terjemahan tamkin? Mengokohkan kedudukan ajaran Allah ini sehingga tampil dengan segala kelengkapannya ya. Jadi sebagai dinun kamilun, syamilun, kamilun, mutakamil itu jelas kelihatan gitu ya. Jadi apa itu artinya tiga? Dinun syamilun. Ini Islamnya agama yang komprehensif, meliputi segenap aspek kehidupan, dari maaf buang air kecil sampai menata kehidupan bernegara, itu Islam ada ya. Dan dia dinun kamilun, din yang sempurna. Nggak ada cacat, nggak ada kekurangannya Islam itu. Kalau umat Islam banyak cacatnya, banyak kekurangan, tapi kalau Islam nggak ada cacat, nggak ada kekurangannya. Makanya dosa mengolok-olok agama ini, itu dosanya kategorinya batal iman. Istihza' biddin, mengolok-olok agama itu batal iman Pak, bukan dosa kecil, bukan dosa besar, dosa batal iman. Kenapa? Karena ini kesempurnaan yang datang dari Allah, yang sampai Allah jamin orang kafir aja udah ngaku mereka nggak bisa mengalahkan Islam. Nah, jadi Islam itu syamil, kamil, sempurna, mutakamil. Satu bagian ajaran Islam dengan bagian ajaran Islam saling melengkapi, saling menyempurnakan. Makanya Islam tidak bisa ditegakkan sepotong-sepotong. Islam harus ditegakkan kafah, kelengkapannya, baru dia kelihatan betapa cemerlangnya. Sebelum itu pun sudah kelihatan cemerlang. Bagi siapa? Bagi sesama mukmin. Tapi bagi orang di luar mukmin, ya kan, dia banyak curiganya, banyak ngira yang kagak-kagak gitu. Ngaji-ngaji kata orang saya. Nah, jadi saudara rahimahullah, sejak hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat melewati garis merah ini, Pak.
terjadilah sunnah tadawul, sunnah apa namanya tadi, sunnah ya bergiliran, sunnah bergiliran. Yang tadinya umat ini kalah, di sini mulai berjaya, ya. Dan kejayaan ini terus menanjak selama 10 tahun Nabi memimpin. Makanya yang tadinya kota Yatsrib diganti namanya jadi Madinatul Rasul, Madinatul Nabi, kotanya Nabi, kotanya Rasul. Bahkan setelah Nabi wafat atau menjelang Nabi wafat, Madinah itu diganti lagi menjadi Madinatul Munawwarah, ya. Kota yang dari situlah bercahaya ajaran Islam itu tersebar ke seluruh Jaziratul Arab, sehingga terjadilah proses, ya, perpindahan min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Dan ternyata terang benderang itu efeknya setelah Nabi wafat itu berlangsung lama sekali, ya kan? Tahun demi tahun, dekade demi dekade, abad demi abad, ya kan? Sampai tahun 1342 Hijriah barulah kita mengalami titik kulminasi turun kembali, ya, atas kehendak Allah Taala, ya. Nah, di sini masya Allah kita berjaya. Di sini kita masih berjaya di era, ya, khilafah ala minhajin nubuwah, para khalifah-khalifah yang rasyidah memimpin umat ini. Dan karenanya kalau kita bicara yang mana yang ideal itu yang dua pertama ini yang ideal. Sampai ada hadis bunyinya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajid. Ikutilah sunnah kata Nabi dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, yang apa namanya, mahdiyyin, yang terbimbing dan mendapat petunjuk dari Allah Taala, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham kalian. Nah, di babak ketiga masuk ke era Mulkan Adon, raja-raja menggigit. Kenapa? Karena di era ketiga ini, babak ketiga ini, pada hakikatnya yang mimpin itu juga masih tetap gelarnya khalifah. Dan kalau digelari khalifah berarti ciri khasnya apa? Dia memimpin dengan tetap menjunjung tinggi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, yaitu kitabullah wa sunnah. Begitu. Cuma kenapa kok Nabi nggak juluki sebagai era khilafah ala minhajin nubuwah lagi di sini? Karena memang hakikatnya tidak ala minhajin nubuwah. Mereka bahkan sudah berubah karakter menjadi mulk, menjadi raja-raja. Makanya kalau kita pelajari suksesi di babak kedua ini adalah suksesi yang sangat jelas rumusannya: musyawarah, mufakat, bai'ah. Ya. Meninggal Abu Bakar, meninggal Rasul, ya kan, musyawarah, mufakat, bai'ah, Abu Bakar jadi khalifah. Khalifah Abu Bakar wafat, musyawarah, mufakat, bai'at Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, ya kan, musyawarah, mufakat, bai'at Utsman bin Affan. Begitu juga Utsman bin Affan wafat, ya kan, musyawarah, mufakat, bai'at Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat, musyawarah, mufakat, bai'at Hasan bin Ali. Tapi Hasan bin Ali sebentar sekali kepemimpinan. Tapi yang ingin saya gariskan, gambarkan adalah di sini bahwa pergantian suksesi dari khalifah pertama ke yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu tidak ada urusannya dengan gaya-gaya kerajaan, gak ada. Abu Bakar bukan ayahnya Umar, Umar bukan ayahnya Utsman, Utsman bukan ayahnya Ali, Ali memang ayahnya Hasan. Tapi Hasan dipilih bukan karena Ali memberikan wasiat, enggak. Hasan dipilih karena ketika Ali terbunuh, ya kan, para sahabat senior bersepakat bahwa orang yang terbaik yang pantas menggantikan Ali adalah anaknya Hasan bin Ali. Bukan karena anaknya, tapi karena Hasan bin Ali orang yang dianggap paling mumpuni. Sementara di era babak ketiga ini, pergantian seorang khalifah ke khalifah berikutnya sudah mulai sistem waris-mewaris. Ya. Nah, karenanya di era ketiga ini memang masya Allah masih dijunjung tinggi Quran dan Sunnah. Cuma kadang-kala sejarah mencatat ada khalifah-khalifah yang zalim. Nggak bisa kita pungkiri itu. Ya, ada yang sampai khalifahnya memenjarakan seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, karena khalifahnya rada-rada Mu'tazilah, gitu. Ya, mengatakan bahwa wahai Ahmad, engkau sebagai ulama besar keluarkan fatwa menurut kemauanku. Apa fatwanya? Ya, nyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi jangan dikira ya fatwa pesanan itu baru zaman sekarang, Pak. Zaman dulu juga ada fatwa pesanan, gitu. Cuma bedanya apa? Kalau zaman sekarang fatwa pesanan gampang golnya. Kalau dulu fatwa pesanan gak gampang golnya, karena ulama juga ulama yang masya Allah. Nah, jadi saudara rahimahumullah, di babak ketiga ini, Mulkan Adon ini, dia berlangsung lama sekali, 1302 tahun ditambah 40 jadi 1342 tahun, ya 30 ini 30 tahun ya. Ini 10 tahun, 1342 tahun. Nah, begitu kita masuk ke babak keempat,
Ta'ala mentakdirkan ya, umat Islam tidak lagi memiliki posisi yang menentukan, tetapi umat Islam mulai ditentukan posisinya. Dan Allah memilih ya, pihak kafir yang paling banyak masalahnya sebagai ujian buat kita, yaitu al-Yahud dan Nasara, the so-called Western civilization, peradaban Barat. Ya. Kan peradaban masyarakat Yahudi Nasrani, Pak. Dan kita sangat sadar, ya Yahudi dan Nasrani yang bergabung di situ adalah Yahudi Nasrani yang ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong satu dengan lainnya. Ya, sekalipun kita tahu tingkat permusuhan Yahudi tetap lebih dahsyat daripada tingkat permusuhan Nasrani kepada kita. Kecuali Nasrani yang sudah kayak Yahudi-Yahudian itu juga sudah mirip juga kayak Yahudi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita berada di babak keempat ini setidak-tidaknya sudah 103 tahun pakai kalender Hijriah. Ini maaf ya, ini masih 102 tahun, saya belum perbaiki, belum saya edit ya. Ini sebenarnya 103 tahun karena 1445 Hijriah kita sekarang dikurangi 1342 kan 103 tahun. Kalau pakai hitungan Masehinya, kita ini 99 tahun sekarang 2023, nanti 2024 persis 100 tahun. Ya, kita ini berada pada posisi underdog ya. Tapi kata Nabi, Masya Allah, ini bukanlah sebuah situasi yang final. It's not the final chapter. Ini bukan babak final, babak terakhir enggak. Masih ada babak kelima nantinya. Dan babak kelima ini adalah kata Nabi, babak di mana kembali manusia mampu berjaya dengan hadirnya Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazil yamla'u al-ardha qistan 'adlan kama muliyat jawran wa sulman." Kukabarkan berita gembira kepada kalian dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah kalian pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa-gempa banyak terjadi, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Masya Allah. Dan kita sekarang merasakan kezaliman merata nggak? Merata. Sekarang kezaliman termasuk di negara-negara barat kafir sendiri, mereka merasakan kezaliman. Dan uniknya kezaliman di barat ini, Pak, di antara yang menginisiasinya itu adalah produk barat sendiri. Anda tahu fenomena yang namanya the alphabet community? Pernah dengar, Pak? Komunitas alfabet. Kalau di negeri kita alfabetnya abjadnya cuma 4, LGBT. Kalau di Amerika, di Eropa sudah banyak Pak, LGBTQI+. Nah, ini masyarakat ini, Pak, ini dapat perlindungan hukum di negara-negara barat tertentu, dan makin hari makin banyak negara barat yang memberikan perlindungan hukum kepada LGBTQI+ ini, Pak. Nah, akibatnya mereka sendiri sudah mulai pusing tujuh keliling, Pak, ketika diizinkan. Kenapa? Karena jadinya orang tuh bingung, Pak, ketemu orang ya kan penampilan laki-laki, ditegur sebagai laki-laki, mana dia? Karena dia maunya menjadi perempuan. Dan itu hak asasi, harus dihargai. Kalau menolak mengakui dia sebagai perempuan, dia boleh marah dan dia berhak mengadu ke polisi untuk ditangkap orang yang menganggap dia laki-laki. Padahal udah kelihatan dia laki-laki, sekalipun pakai rok. Ya. Gimana perempuan berjenggot, perempuan kumis? Di Amerika sekarang, kalau Anda menjadi warga Amerika, ya, Anda ngisi formulir, tulis nama, tempat tanggal lahir, alamat gitu ya. Yang paling memusingkan itu mengisi kolom jenis kelamin. Karena di Amerika sekarang pilihan jenis kelamin bukan dua, bukan laki perempuan. Laki perempuan, seperempat laki, setengah laki, 3/4 laki, seperempat perempuan, setengah perempuan, 3/4 perempuan. Transgender, transgender itu artinya mutasi kelamin, Pak. Lahir laki tapi pengen jadi perempuan, itu pun dibagi-bagi lagi. Ada jenis laki pengen jadi perempuan yang sekedar berpenampilan perempuan, barangnya masih barang laki. Tapi ada yang laki ingin jadi perempuan sampai ke dokter, dioperasi, Pak, barangnya dipotong. Dia minum obat-obat yang mengandung hormon estrogen, hormon perempuan, supaya payudaranya nol. Gitu. Wah, ngeri, Pak. Masyarakat barat itu udah di jurang kehancuran. Ya, makanya kita boleh bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa jadwal pergantian yang kita naik ke atas ini, ya mau bilang, gak bakal lama lagi.
Makanya sebaiknya ya siapapun kita yang mengaku muslim, mengikutilah perkembangan ini. Jangan sampai ini babak mau masuk babak 5 masih ngotot aja ngebela babak keempat, gitu. Ya, ajaib gitu. Udah tahu mau babak kelima masih aja ngebela segala sesuatu yang sifatnya bisa melestarikan babak keempat. Ya, ini tinggalan zaman yang kayak gini. Nah jadi saudara rahimahumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani dengan segala keleluasaan mereka berkuasa memimpin umat manusia sekarang ini, mereka merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Ini bahasa Latin Pak ya. Yang bahasa Inggrisnya New World Order, bahasa kitanya tatanan dunia baru. Sebagai kontras dari tatanan dunia lama yang merupakan sistem iman tauhid. Jadi tatkala dulu kita memimpin umat manusia, kita memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid dong, ya nggak? Karena orang beriman kan berpandukan kitabullah dan sunnah, Quran dan sunnah, petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Maka kita membangun peradaban, itu peradaban fondasinya iman dan tauhid. Ya sekalipun nuansanya berbeda-beda zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, apalagi zaman Mulkan Atom, tapi setidak-tidaknya secara garis besarnya peradabannya peradaban fondasi iman dan tauhid. Nah ketika kemudian Allah ganti giliran yang memimpin dunia ini kafir Yahudi Nasrani, kira-kira tuh kafir Yahudi Nasrani mau nggak melanjutkan sistem iman tauhid? Mau nggak Pak? Mau nggak mereka? Nggak mau lah. Karena kata orang Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin mau menegakkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhidnya? Ya? Berarti sistem hidup mereka tegakkan apa fondasinya? Ya kafir dan syirik. Nah, cuma mereka kemudian memperkenalkan istilah baru, ya, tatanan dunia baru, untuk menggambarkan bahwa tatanan yang mereka bangun ini keren, gitu, ini baru. Sedangkan yang dulu, yang sistem iman tauhid itu jelek, kuno. Yang namanya kuno ya bagusnya dilempar ke keranjang sampah segala, yang ditengok-tengok lagi, gitu loh. Dan ini ditanamkan kepada setiap umat manusia sekarang, termasuk umat Islam. Dan silakannya sebagian besar umat Islam kena juga, gitu kan. Sehingga kalau diajak berpikir, yuk kita tegakkan sistem iman tauhid, dia bilang, oh kagak deh, gue gak mau mundur ke belakang lagi. Kita mau maju ke depan, mau tatanan dunia baru. Capek, ya, nak tepu. Nah jadi tatanan dunia baru sepantasnya disebut sistem Dajjal, sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, Dajjal. Oh gitu, emangnya nggak semua orang tahu kalau Dajjal itu jahat? Bukan saja tahu, tapi pengen menunjukkan kepada Allah sebaliknya. Siapa? Terutama al-Yahud. Karena Yahudi ini al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Ta'ala. Karena dimurkai Allah Ta'ala, hati mereka udah dicap, distempel sama Allah, tertutup. Nah kalau orang hatinya sudah tertutup, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Yang fitnah paling dahsyat dianggap sebagai the savior, sang penyelamat. Makanya mereka bukan saja menganggap Dajjal itu berbahaya, tidak, mereka menganggap Dajjal itu penolong mereka, pemimpin mereka yang bisa menyelesaikan semua perkara kehidupan ini. Dan umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti umat Islam diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Ya bukan yang umat Islam diarahkan untuk hati-hati dengan Dajjal, malah ikut menyambut kedatangan Dajjal, ya. Nah jadi sistem iman tauhid ini ingin digambarkan sebagai old world order, tatanan dunia kuno. Tinggalkan, jangan tengok-tengok lagi ke sana. Sementara sistem kafir syirik inilah new world order, tatanan dunia baru, yang lebih pantas disebut sistem Dajjal. Yang kemudian di sini ada ikon dunia. Ya. Ini ikon apa nih? Ada yang kenal? Dunia. Hah? Ini ikon apa? UN, United Nations, ya kan? Kan dianggap bahwa ini lembaga internasional yang menaungi semua bangsa, sehingga duduk di situ sama rendah, berdiri sama tinggi, kan begitu. Padahal PBB ini semua orang juga tahu, bahkan warga di New York, tempat headquarters yang markas utama PBB, itu bahkan nyebut PBB bukan PBB lagi, bukan United Nations lagi, mereka nyebutnya The Big Five Building, gedung tempat nongkrongnya The Big Five. Big Five itu 5 besar. Siapa 5 besar itu? Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, Cina. Karena dari sekian ratus anggota PBB, yang 5 ini punya hak veto, Pak, punya kartu truf. Ya. Dan saya tanya, Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, ada yang Muslim? Ada yang negeri Muslim? Ada yang negeri Muslim? Kafir semua, bahkan musyrik.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah ikon yang mereka tonjolkan seolah-olah dunia ini setara semua, berbagai bangsa setara, padahal enggak. Dan sesungguhnya juga memang ikon yang mereka ingin sebarluaskan bukan itu, tapi ini ikon. Nah, kelihatan ya. Nah, ini biar kelihatan. Nah, ini dia ikon. Ikon ini adanya di lembar kertas uang $1 Amerika Serikat, dan mereka setelah menggambar ini mengasih nama The Great Seal. Seal itu stempel, great itu artinya agung. Jadi stempel yang agung, stempel yang sakral, stempel yang suci. Gambarnya apa? Gambarnya sebuah piramida terpotong bagian atasnya. Ya. Kemudian di atas piramida terpotong ini ada segitiga yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja nggak ditempelkan. Kemudian di dalam segitiga itu ada gambar mata sebelah. Dan di sekitar segitiga bermata sebelah itu dikasih garis-garis seolah-olah mata sebelah ini adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Terus mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ingin seluruh populasi planet bumi ini masuk di dalam kerangkeng piramida tunggal ini, yang pucuk pimpinannya nanti bersimbolkan mata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah itu simbol siapa? Ad-Dajjal. Innahu aqwarul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar, kata Nabi. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Dan yang lebih nyakitin lagi, mereka tulis lagi di atasnya Anuit Quemplis. Bahasa Latin lagi. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai upaya-upaya pengambil alihan kami. Begitu. Jadi mereka meyakini kehadiran Dajjal itu akan menjadi penyempurna dari pengambil alihan sistem yang tadinya sistem iman tauhid menjadi sistem Dajjal. Makanya kita harus paham bahwa pengambil alihan ini tidak terbatas pada bidang tertentu, Pak, di semua bidang, Pak. Ipol, Exos, Butmil, atau dulu lah saya waktu zaman belajar kewirausahaan itu diajarkan Ipol, Exos, Butmil, Penkum, Met, semuanya, semua bidang kehidupan, ya. Nah, sistem Dajjal ini saya ambil, Pak, saya adopsi dari tulisan seseorang bernama Ahmad Thompson. Jadi Ahmad Thompson itu menulis buku dalam bahasa Inggris judulnya Dajjal the Antichrist. Buku ini diterjemahkan dengan judul Sistem Dajjal. Ini buku aslinya, Pak, bahasa Inggrisnya begini, Dajjal the Antichrist. Gambar depannya tadi The Great Seal tadi, Pak, dari uang $1 Amerika Serikat. Buku ini pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2000 dengan judul Sistem Dajjal. Tapi sayang cuman beredar di masyarakat di toko-toko buku 2 tahun saja, sampai tahun 2002. Habis itu nggak ada satupun, Pak. Nggak ada satupun. Gunung Agung nggak ada, Gramedia nggak ada, apalagi Bang Buyung di Senen, ya, yang biasanya punya banyak buku-buku menarik, itu nggak ada sistem Dajjal. Mungkin diborong sama sistem Dajjal, karena isi buku ini apa? Membongkar sistem Dajjal, keborokan sistem Dajjal. Alhamdulillah baru tahun 2013 terbit lagi oleh penerbit lain dengan judul yang sama dan isinya pun sama. Nah, bagi anda yang tertarik mempelajari tentang sistem Dajjal ini, carilah buku ini. Syukur-syukur masih ada. Nah, dalam buku ini kata Ahmad Thompson ada 3 sisi Dajjal yang bisa kita perhatikan. Ada sisi Dajjal individunya, oknumnya, ini yang belum keluar sekarang. Ini yang banyak dibahas oleh Nabi SAW dan berbagai hadis-hadis beliau, ya, tentang keluarnya Dajjal dengan ciri-cirinya dan lain sebagainya. Tapi ada sisi yang lain, sisi worldwide social and cultural phenomena, gejala sosial budaya global atau sistem Dajjalnya itu sendiri yang kelihatan, yang tampak, yang mempengaruhi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, medis, farmasi, peternakan, pertanian, semua bidang kehidupan. Ini yang kelihatan, ya kan? Nah, tapi ada lagi sisi yang lain, Pak, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, kekuatan di belakang layar, kekuatan yang ibaratnya invisible hand, tangan yang nggak tampak, tapi dia yang sebenarnya menggerakkan semuanya. Nah, ini diwakili oleh siapa? Diwakili oleh secret societies, masyarakat rahasia bikinan Yahudi. Namanya macam-macam.
Ada yang namanya sekedar lobby Yahudi, ada yang namanya Freemasonry, ada yang namanya Illuminati, ada yang namanya Kabbalah, Knight Templar, Skull and Bones, macam-macam namanya. Nah, yang mengerikan di dalam pertemuan secret society sini, mereka dalam rapat-rapat tertutupnya ini Pak, agendanya biasanya dua. Agenda pertama, merancang rencana-rencana jahat terhadap umat manusia. Dan agenda kedua adalah mengadakan ibadah ritual kepada iblis, kepada syaitan. Anggotanya siapa sih? Freemasonry itu, Illuminati itu. Anggotanya adalah influential figures in the society. Tokoh-tokoh, sosok-sosok yang berpengaruh di tengah masyarakat. Kadang-kadang bisa bintang film, kadang-kadang bisa penyanyi, kadang-kadang bisa kepala negara, kadang-kadang bisa menteri-menteri, kadang-kadang bisa ilmuwan-ilmuwan dari berbagai bidang kehidupan. Jadi mereka ngumpul di situ Pak, bikin rencana-rencana jahat kehidupan umat manusia. Kemudian agenda kedua, ritual, ya kan, upacara menghamba kepada Dajjal. Dan bentuknya mengerikan Pak, karena ada sacrifice-nya, ada kurbannya, ada penyembelihan korbannya untuk iblis. Dan kadang-kadang itu korbannya itu anak bayi Pak, disembelih gitu. Ya. Dipotong-potong, darahnya dikumpulkan, diminum sama anggota, ya pertemuan. Pasti Anda tak percaya. Saya juga nggak percaya. Terus kita tahu dari mana? Dari orang yang pernah jadi anggota itu dan dia tobat. Jadi tahun 70-an ada seorang ulama dari Lebanon, ya. Dia kena pengaruh sebuah organisasi yang sifatnya kemanusiaan. Ini organisasi umum ya, namanya bisa macam-macam, bisa Lions Club, bisa Rotary Club gitu ya. Nah, ya ulama ya kan, ulama kan senang untuk bantu orang miskin, yang orang yatim, yang orang kesusahan gitu ya, problem sosial. Ya ikut. Ternyata ini adalah underbow dari Freemasonry. Nah, setelah dia ternyata kelihatan dedikatif, kelihatan dia berbakti luar biasa di keanggotaan itu, dia pun akhirnya diam-diam diajak ke Freemasonry. Ikut dia Freemasonry. Pertemuannya tertutup. Lain dengan Lions Club, Rotary itu terbuka pertemuan. Ini tertutup Pak. Nah, di level pertama ketika dia dibaiat, dilantik, disumpah, ya kan? Dia disumpah dalam pertemuan tertutup, tersembunyi, dan dia dilantik di depan saksinya Al-Quran. Karena dia Muslim, ya. Dapatlah dia kartu anggota Freemasonry level pertama. Terus dia ikut keanggotaan itu karena dia dianggap loyal, ya kan, berbakti, naik ke level kedua. Ada baiat lagi, ada sumpah pelantikan lagi. Nah, dalam sumpah pelantikan itu saksinya nambah, bukan hanya Quran tapi sebuah bunga mawar. Terus dia naik level ketiga, dilantik lagi dalam pertemuan tertutup, ya kan, saksinya nambah lagi, Quran, bunga mawar, kemudian ada pisau belati. Terus naik level 4, saksinya 4, level 5, saksinya 5, macam-macam. Level 6, saksinya 6, level 7, saksinya 6, karena ada yang dikurangin. Apa yang dikurangin? Quran. Dia masih terus ikut. Sampai level berapa dia ikut? Sampai level 30. Freemasonry itu level tertinggi 33. Dan tidak boleh orang masuk level 33 kalau dia tidak memenuhi syarat apa? Syaratnya harus berdarah Bani Israel, Yahudi. Kalau nggak berdarah Yahudi mentok level 32. Nah, ini ulama ini sampai level 30. Ternyata di level 30 itu Allah masih kasih hidayah sama dia. Apa yang terjadi? Di level 30 dia dilantik, harus mengeluarkan kalimat begini, kalimat lafal pelantikannya, in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Di situ dia tiba-tiba sadar, wala, ini Hizbul Syaitan, ini partai syaitan ini, nggak boleh saya sebagai ulama ada di sini. Dia keluar, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry. Nah, dari situ kita tahu. Nah, jadi saudara rahimahullah, banyak sekali tokoh-tokoh dunia sekarang itu masuk ke berbagai secret society di sini. Makanya kalau Anda rasakan dunia sekarang kacau Pak, ya wajar, karena mereka yang sekarang punya pengaruh besar. Dan seringkali anggota secret society di sini Pak, mau Illuminati kan, mau Freemasonry Pak, ini orang-orang yang bukan sekedar kaya Pak, tapi crazy rich, kayanya gila-gilaan. Uangnya nggak ada nomor serinya Pak. Luar biasa. Nah, maka mereka bisa membeli siapapun, ya, membeli apapun, ya, termasuk untuk menjalankan agenda mereka. Nah, jadi tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter sifat seperti Dajjal.
Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana nanti Dajjal keluar, Dajjal akan memproklamirkan, mengumumkan, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ya, persis kayak ucapan siapa? Fir'aun lebih norak lagi ya, an rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi, gitu kan? Masih Dajjal nanti bilang an rabbukum. Dan siapapun yang membenarkan Dajjal sebagai Rabb, anta rabbuna, wah kau Rabb kami, gitu ya. Nah, akan dikasih surga sama Dajjal. Surga, ya surganya Dajjal, surga dunia. Tapi barang siapa yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb, ya kan? Misalnya orang beriman yang istiqomah ketemu Dajjal, mudah-mudahan kita ketemu Dajjal ya. Dajjal ngomong ana rabbukum, itu orang beriman akan jawab, Rabbunallah anta al-masih Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini Dajjal, penipu. Kamu pembohong, kan? Dajjal marah, dikasih neraka sama mereka. Nah, sistem Dajjal itu juga mirip. Siapapun yang mau nurut sama aturan, hukum, regulasi, prosedur yang dirumuskan oleh sistem Dajjal, pasti kasih kemudahan, Pak. Masuk mal boleh, naik pesawat boleh, ya, naik kereta boleh. Tapi barang siapa yang menentang hukumnya, peraturannya, regulasinya, prosedurnya, stay at home, tinggal di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Nah, jadi saudara rahimahullah, fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya fitnah Dajjal, dan kita patut khawatir jadwal kita sekarang ini jadwal menjelang Dajjal keluar, karena fitnahnya udah makin dahsyat, Pak. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal, dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya, fitnah selanjutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali dalam rangka menjemput fitnah Dajjal. Ya. Nah, jadi Nabi ibaratnya menggambarkan bahwa fitnah di akhir zaman ini itu kayak gunung, Pak. Makin lama makin nanjak, makin berat, nggak makin ringan, Pak. Dan barang siapa yang di level paling bawah dari fitnah ini, level paling bawah gunung, sanggup sabar dan istiqomah, niscaya melewati fitnah berikutnya dia akan sanggup, dia akan sabar, akan istiqomah menghadapi fitnah berikutnya juga begitu. Sampai kalau umurnya sudah sampai ke waktu Dajjal keluar dan dia ditakdirkan ketemu Dajjal, dia akan tetap istiqomah. Karena dari awalnya ngadepin Dajjal, Dajjal kecil ya kan, dia tetap bisa istiqomah. Tapi barang siapa yang ngadepin fitnah level lereng gunung aja, udah terpuruk, Pak. Level berikutnya kan lebih berat, lebih terpuruk lagi. Terus begitu, Pak. Sampai kalau umurnya ke jadwal Dajjal keluar dan ketemu pulang ya kan, dia langsung segera akan tunduk patuh berserah diri pada Dajjal. Karena ngadepin Dajjal aja dia udah patuh, dia udah nurut, dia udah ngikut, ya kan, apalagi ngadepin Dajjal. Nah, jadi saudara rahimakumullah, Allah Ta'ala menganjurkan kita, maksud saya Nabi menganjurkan kita baca aneka wirid pagi dan sore. Salah satu wirid yang kita dianjurkan membaca adalah surat Al-Baqarah 257. Nah, wirid ini menyadarkan kita bahwa kita nggak punya tempat bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, dari kegelapan sistem Dajjal ini menuju cahaya iman. Ya, kalau kita konsisten menjadikan Allah semata sebagai waliyuna al-wahid, ya, wali kita satu-satunya. Wali itu artinya pemimpin, pelindung, penolong. Tapi barang siapa yang menjadikan selain Allah sebagai wali, berarti sama saja menjadikan taghut sebagai wali. Taghut itu syaitan, dan siapapun yang ikut sama syaitan. Sehingga dikatakan di dalam ayatnya, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Ulaika ashabun fiha khalidun. Mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebagai penutup, ya, Allah Ta'ala memberikan kita senjata, apa itu? Al-Quran, untuk membawa kita pasti keluar dari kegelapan ini menuju cahaya yang terang-benderang. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar kau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang-benderang dengan izin Allah, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan Nabi sudah menunjukkan
bahwa memang Al-Quran itu senjata terbaik untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya terang. Dalam 13 tahun Nabi berjuang di kota Mekah dengan menggunakan Al-Quran sebagai sarana berjihad fisabilillah, ya, maka Allah Ta'ala izinkan, ya, bahwa tadinya Jazirah Arab tenggelam dalam zulumatil jahiliyah menjadi berubah hidup di bawah naungan Nurul Islam, Nurul Quran. Kalau dulu Nabi dan para sahabat bisa melakukannya, tentu kita juga bisa melakukannya, Pak. Tentunya dengan syarat memperlakukan Al-Quran bukan sekedar sebagai kitab untuk ditilawahi dan dihafalkan, tapi ada kewajiban-kewajiban lain yang kudu kita kerjakan, dan setidak-tidaknya kewajiban berikutnya yang harus kita kerjakan adalah tadabbur, memahami isi Al-Quran, ya. Sebab Nabi kita dan para sahabat tidak ada catatan sejarah bisa merubah Jazirah Arab menjadi seperti yang mereka perlihatkan hanya dengan mengandalkan rajin tilawah dan rajin hafal. Mereka paham isi Al-Quran, mereka amalkan isi Al-Quran, dan akhirnya mereka berdakwah menyebarluaskan kalam Allah ini. Mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang cinta kepada Al-Quran dan memang menjadikan Al-Quran sebagai senjata kita untuk mengajak manusia meninggalkan kegelapan sistem jahiliyah modern ini menuju sistem kehidupan yang sesungguhnya yang di bawah naungan iman dan tauhid. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.